Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tahfiz, coba duduknya dulu memencar, bergeser, jangan bertumpuk. Coba bergeser, jangan bertumpuk dia. Bergeser, kayak yang itu putrinya bergeser. Nanti kalau rapat kali tak nampak dia colek-colek perut tuh, tak nampak. Geser-geser, jangan berkumpul itu, jangan berkumpul. Di sini depan ini depan ini depan. Depan. Begitu. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, pada subuh ini saya ingin mengajak kita membahas hal yang sederhana tapi penting dan menarik. Ternyata hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Sya'ban itu banyak. Tetapi kerap kali Sya'ban itu luput dari perhatian. Yang mengatakan Sya'ban itu luput dari perhatian itu adalah Rasul sendiri. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Zalika, itu bulan Sya'ban, yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang kerap dilupakan manusia, tidak dianggap penting. Paling-paling yang kita ingat dari Sya'ban hanya nisfu Sya'ban. Kenapa dia tidak dianggap penting? Baina Rajab wa Ramadan. Karena posisinya pada bulan Rajab, di tengah antara Rajab dan Ramadan. Ketika orang masuk Rajab, orang fokus Isra Mi'raj. Setelah itu orang berpikir Ramadan. Maka Nabi mengatakan, "Dzalika yaghfulun nas." Inilah bulan yang kerap terabaikan oleh manusia. Padahal pada Sya'ban bukan hanya nisfu Sya'ban. Tapi ada pesan-pesan penting sebagaimana yang terlihat pada hadis-hadis Nabi. Yang pertama, pada bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal manusia. Kalau hadis tadi kita lanjutkan, Nabi berkata, "Wa huwa syahrun." Sya'ban itu adalah bulan tarfa'u fihil a'mal, yang padanya diangkatkan amal ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu, dan aku suka, kata Nabi, pada saat amalku diangkat ke langit atau dilaporkan ke langit, wa ana sha'im, aku sedang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapan amal manusia itu dilaporkan ke langit. Yang pertama, laporan harian. Itu didukung oleh beberapa hadis. Amal manusia setiap hari diangkat ke langit. Kapan itu? Pada waktu asar dan pada waktu subuh. Pada setiap asar dan subuh
Allah bertanya kepada malaikat, walaupun tanpa diberitahu malaikat, Allah tahu. Allah pasti mengetahui keadaan hambanya. Tapi Allah bilang begini, wahai malaikat, bagaimana umatku, bagaimana hambaku pada saat engkau tinggalkan? Disitulah jawabannya beragam. Ya Allah, kutinggalkan hambamu pada saat dia beribadah. Kutinggalkan hambamu pada saat dia bekerja, berjuang untuk keluarganya. Kulihat hambamu pada saat mereka sedang belajar menuntut ilmu. Berarti laporannya baik, laporannya bagus, itu pada waktu asar. Begitu pula pada waktu subuh, dilaporkan amal. Wahai malaikat, bagaimana kau lihat hambaku pada saat kau tinggalkan? Subuh. Ya Allah, mereka kutinggalkan pada saat mereka sedang ta'lim. Jadi Bapak Ibu, jangan sederhana kita melihat pengajian subuh nih. Kalau saat ini dilaporkan malaikat ke Allah tentang amal kita dari asar sampai subuh tadi, amal kita naik pada saat kita sedang berada di masjid, mendengarkan majelis, berada dalam majelis ilmu. Bagaimana kondisi yang lain? Ya Allah, kutinggalkan hambamu pada saat sedang meracik teh tarik. Untuk apa itu teh tarik? Karena untuk jamaah masjid pada Jumat barokah. Itu tak sederhana. Pada saat kapan kau tinggalkan hambaku? Malaikat bilang, ya Allah, kutinggalkan hambamu pada saat mereka sedang mempersiapkan sarapan subuh. Jadi yang mempersiapkan sarapan subuh itu pun beda-beda itu. Ada yang dilaporkan sedang sibuk menyiapkan lontong dan segala macam. Ada yang duduk-duduk, semuanya terlaporkan. Itu laporan amal harian. Walaupun tanpa dilaporkan malaikat, Allah tahu, Allah mengerti. Nah, yang kedua, amal mingguan. Inna a'mal bani Adam. Sesungguhnya amal bani Adam, anak Adam, tu'radu kullu khamisin lailatil jumu'ah. Jadi Bapak Ibu, apa rahasianya puasa Senin Kamis itu? Karena untuk mingguan, amal manusia dilaporkan pada Senin dan Kamis. Kalau kita mengambil inspirasi dari Rasulullah, berarti orang yang puasa Senin Kamis, amalnya naik, dia dalam keadaan berpuasa Senin Kamis. Dilaporkan amal pada Senin malam Jum'ah, pada Kamis malam Jum'ah atau Senin. Dan Allah akan menerima amal itu. Ada satu hadis yang mengatakan, fala yuqbalu amali qati'ir rahim. Tidak akan diterima amal orang yang memutus silaturrahim. Jadi Bapak Ibu, silaturrahim itu sebenarnya bukan kunjung-kunjungan. Kalau udah akrab kali, pergi kemana-mana sama, bertandang ke rumah masing-masing sudah sering, ngaji sama, ke kafe sama, belanja sama, itu tak silaturahim. Ya memang begitulah orang Islam. Yang silaturahim itu maknanya adalah pada saat hubungan-hubungan kita tidak harmonis, hubungan-hubungan kita keruh, hubungan-hubungan kita kusut, hubungan-hubungan kita tidak akrab, ada konflik, ada persoalan, ada yang belum selesai di dalam kolbu, dengan kerendahan hati kita bersihkan kolbu kita dari hal-hal buruk. Itulah yang disebut silaturahim. Orang yang datang merajut kembali silaturahim itu nilainya tinggi. Itu tak ada urusan gengsi-gengsian itu. Dia yang muda, dialah yang datang sama aku.
Aku orang tua, dia anak muda, hilanglah gengsiku. Tak ada itu Pak. Yang paling hebat adalah orang yang pertama datang untuk menjernihkan hubungan yang keruh. Bapak Ibu sekalian, itulah sesungguhnya silaturahim. Saya pun tak tahu dari mana, apakah ada dalil atau tidak orang membatasinya 3 hari. Dulu waktu anak-anak, waktu kita kecil-kecil, mak perasaan udah tua kali ya Pak ya. Waktu kecil-kecil itu dulu ada istilah SKT. Kan ya Bu ya, SKT ya. SKT itu berapa hari bolehnya, kata orang-orang tua di kampung? 3 hari. 3 hari itu maknanya sebenarnya waktu yang tersedia untuk memikirkan. Setelah 3 hari harus ada keinginan untuk saling mendekat. Setelah 3 hari ada keinginan untuk mencairkan suasana. Setelah 3 hari ada usaha untuk membalikkan hubungan itu menjadi bagus. Yang paling sulit itu adalah begitu kita salat berjamaah di masjid, kita sama berdiri, sama rukuk, sama sujud. Hubungan badan kita sebenarnya bersentuhan satu dengan yang lain, tapi hati kita berjauhan. Hati kita punya masalah. Ada rasa tak suka, ada rasa benci, ada rasa muak, ada macam-macam lah. Itulah yang dalam bahasa agama disebut ghillun. Saya pernah kaji Bapak Ibu, kenapa pada takbir keempat ada tambahan doa yang itu tak kita temukan di Saudi. Kalau Bapak Ibu umrah, coba ingat-ingat pada salat jenazah. Jarak takbir keempat dengan salam berapa lama? Tak ada Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu. Tapi di Indonesia kan tidak. Di Indonesia Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam kolbu kami ghillan. Allah, itu ghillan. Allah, tengok. Ghillan. Tak boleh ada itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang silaturahim, yang putus silaturahim atau memutus silaturahim, amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlu kebesaran jiwa. Ya, kebesaran jiwa. Bahwa awak tak akrab itu lain hal. Kenapa tak akrab? Komunikasi tak nyambung, itu soal lain. Tapi dalam hati kita, aku tak ada masalah dengan dia. Aku tak ada benci dengan dia, aku tak suka dengan dia. Tapi kalau bercakap kami tak nyambung. Dia cerita catur, awak cerita sepak bola, mana nyambung? Makanya orang akan kerap bersama dengan orang-orang yang sama hobinya. Makanya ada kelompok goes, ya sama-sama hobi orang tuh. Apa semua jamaah ini ikut jalan pagi? Enggak kan? Yang jalan pagi berapa orang Pak? Sama hobinya. Ada yang hobinya main bulu tangkis, main tenis, main bola, dia akan bertemu dengan teman-teman. Nah, itu enggak apa-apa, silakan. Tapi begitu berjumpa, dia tetap menebar senyum, menebar salam. Hati-hati, ini amalan mingguan. Lailah malam Jumat atau Al-Isnin, hari Senin. Ada amalan yang dilaporkan ke langit tahunan. Itulah pada malam nisfu Sya'ban. Itu tahunan itu Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat pada surah Al-Isra ayat 14. Ini ayat yang menurut saya Bapak Ibu penting untuk kita renungkan. Apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binamsikal yauma alaika hasiba. Itu ya. Bacalah kitabmu,
Cukuplah dirimu menjadi saksi. Cukuplah dirimu mengevaluasi. Cukuplah dirimu menghitung. Cukuplah dirimu menghisap amal yang engkau lakukan selama engkau hidup di muka bumi. Ibnu Qayyim berkata, Bapak Ibu, begitu seseorang meninggal dunia, di bumi orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sekarang ini awak pun tak tahu apa manfaatnya begitu innalillah dibuat di WhatsApp. Itu semua, kemana ucapan ini pergi? Saya kadang-kadang berpikir, ini menunjukkan partisipasi kemana? Apakah ketua STM? Wallahu alam. Sudah. Pada saat orang meninggal dunia, lembaran-lembaran amalnya yang dilaporkan itu, kata Ibnu Qayyim, itu digulung. Digulung untuk nanti pada hari kiamat akan dia baca sendiri. Akan dia lihat sendiri. Iqra kitabak, baca catatanmu itu. Para ulama tafsir mengatakan ini satu bentuk keadilan Allah kepada hambanya. Kita disuruh menghitung sendiri. Amal perbuatan kita tuh selama hidup di muka bumi ini, berapa usia yang kita pakai, itu akan kita baca, itu akan kita lihat. Ada yang masih terang, ada yang sudah hilang, ada yang sudah dihapus, ada yang dicoret, ada yang masih kekal. Masya Allah. Jadi bukan Allah yang menunjukkan ini baikmu, ini burukmu, ini dosamu, ini pahalamu, bukan. Tapi kita sendiri Bapak Ibu yang menghitung. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri udah bisa jadi hakim. Lihatlah amalmu itu, lihatlah catatanmu itu, bacalah catatan itu. Jadi Bapak Ibu yang dilapor-laporkan ini ya begitu. Walaupun nanti kalau kita baca nas-nas yang lain, memang ada nanti dia kabur udah kena tip X. Kenapa? Kita sudah minta maaf, kita sudah jernihkan, kita udah klarifikasi, kita udah istighfar, kita udah bertaubat. Tapi ada catatan-catatan yang belum terhapus sama sekali. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kehebatan Sya'ban itu bulan diangkatkannya amal. Kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda yang kedua, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban. Apabila hadir malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam 15. Qumu faqumu, maka tegakkan lailaha. Tapi di sini amalan umum. Tegakkan malam itu umum. Mau amal apapun, mau tahajud, silakan. Tegakkan malamnya itu. Wasumu naharoha, berpuasalah engkau pada siangnya. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Kapan tuh? Nah inilah Bapak Ibu, kalau kita lihat kalender, kalau kalender Muhammadiyah kalau saya tidak keliru, 21 Februari itu 1 Sya'ban. Kalau kalendernya pemerintah 22 Februari 1 Sya'ban. Selasa atau Rabu. Kita tadi pilih Rabu. Ya, pilih Rabu. Ya udah enggak apa-apa, itu ijtihad saja itu. Yang penting nisfu Sya'ban. Bahkan kalau nanti kita lihat catatan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, itu malah beliau mengatakan pada 13 malam pada malam Sya'ban sepertiga amalan manusia naik, pada 14 itu seluruhnya, pada malam 15 Allah sudah ganti catatan lain. Kayaknya Pak dikasih buku barulah untuk Sya'ban ke depannya. Silakan saja mana-mana pun bolehnya itu. Yang penting menggunakan waktu itu untuk puasa. Pada hadis yang lain itu dikatakan yattali Allahu ila khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban
fayaghfiru li jami'i khalqih. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni seluruh hambanya illa kecuali limusyrikin, orang yang musyrik, au musyahin, orang yang hatinya kotor, hatinya buruk. Balik ke situ, kaji itu Pak. Pada malam nisfu Sya'ban Allah ampuni dosa hambanya kecuali syirik, orang yang musyrik atau musyahin, hatinya tak bersih. Ada banyak ghillun yang kita sebut tadi, orang-orang yang mudah buruk sangka, orang-orang yang mudah hasad, atau penyakit-penyakit yang lain. Berarti malam nisfu Sya'ban tidak juga bisa menyelesaikan dosa-dosa yang seperti itu bagi musyrik dan bagi orang yang musyahin. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata pada bulan Sya'ban adalah turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi. Kalau di kota-kota jarang terdengar Pak, tapi kalau di kampung-kampung masih dibaca itu kalau orang mau azan. Jangan tanya dalilnya dari mana, kenapa dia dibaca menjelang azan, wallahu a'lam, awak pun tak tahu, tapi dari kampung begitu dari dulu itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah azan. Bahwa perintah membaca itu menjelang azan saya pun tak tahu. Tapi itu surah pada Al-Ahzab 56 turun pada bulan Sya'ban. Dan ini unik Bapak Ibu sekalian. Walaupun nggak bisalah kita bandingkan dengan perintah yang lain. Kan tidak mungkin kita katakan Allah menyuruh kita salat, tapi Allah tidak salat. Ya memang enggak lah. Allah mau salat kepada siapa? Mau nyembah siapa? Allah menyuruh kita puasa, tapi Allah kan tidak puasa. Ya iya. Tetapi ayat ini, sebelum Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi, Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi. Bukan hanya Allah, malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa makna selawat? Penghormatan kepada Rasulullah. Ini satu masalah penting Bapak Ibu. Saya mau katakan begini. Lihatlah bagaimana Allah menghormati Nabi Muhammad. Kendati pun itu hambanya. Kendati pun itu utusannya. Kendati pun itu suruhannya. Tapi Allah menghormati Nabi Muhammad. Kira-kira kan begini. Kalau kita jadi bos, jadi pimpinan, jadi ketua, jadi direktur, jadi orang yang berada di pucuk, bahwa kita punya anak buah, kan harus hormat juga. Allah menghormati itu. Satu, pada saat Mi'raj, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya dan Rasulullah menyaksikan kebesaran itu sampai Rasulullah berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Penghormatan buatmu ya Allah. Allah mendengarkan pujian hambanya, pujian Nabi Muhammad. Tapi apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, keberkahan untukmu. Pada ayat yang lain, sesungguhnya Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Pada ayat yang lain juga banyak ditemukan informasi bahwa Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, engkau juga harus berselawat. Bagaimana mungkin engkau tak berselawat kepada Rasulullah padahal Allah berselawat kepada Rasulullah?
Bapak Ibu, dari kalau kita hitung maghrib sampai subuh ini, ada nggak di antara kita yang selawatnya kepada Rasulullah sampai 500 kali? Tunjuk tangan. Saya akan keluarkan uang 100 juta sebagai hadiah. Ada? Ternyata ada Pak, ada Ustadz, saya berselawat 500 kali. Terpaksa kita bilang sama Abi Jamil untuk bayar kasih hadiah. Itu Pak, ada nggak di antara kita yang dalam malam-malamnya itu dia berselawat kepada Nabi? Sebenarnya Bapak Ibu kan begini, pada saat kita astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan zikir kita kepada Allah. Tapi buat Rasulullah, apa yang kita bacakan secara spesifik? Padahal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk Muhammad Rasulullah, apa yang secara khusus kita baca? Apakah ada di antara kita dia duduk bersimpuh lalu dia hubungkan kolbunya dengan roh Nabi, dia berkata Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada itu yang kita khusus sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali kita baca? Kalau itu tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita buat, apa cara kita menghubungkan diri kita dengan Rasulullah? Bapak Ibu, tadi malam saya masih cek, ternyata masih ada Pak, masih ada. Film itu masih ada. Nanti Bapak lihat Sultan Ahmed II dan selawat. Itu cerita yang sahih, lalu dipilimkan sekarang ini. Itu kan begini, Sultan Ahmed itu, tidak jelas waktunya kapan, datanglah ajudannya namanya Basya. Basya, apa pengaduan rakyat satu hari ini? Lalu Basya itu pun membuka kitab. Ini minta ini jembatan ini. Ya kayak ini yang samping sebelah ini pengorekan belum selesai, air masih masuk. Itu masih masuk laporannya. Udah, masuk lembaran kedua oleh Basya ini dilewatkan. Dalam film itu Pak, nanti lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak lihat film itu tak menetes air mata, tak bergetar kolbu, maka layak dipertanyakan jangan-jangan kolbu kita sedang mengeras. Kenapa kau lewatkan Basya? Aku malu Sultan. Malu kenapa? Ada orang di luar, orang gila. Udah kami kasih duit dia tak mau. Lalu dibilangnya engkau punya hutang kepadanya. Masih ada dia? Masih, suruh dia masuk. Masuklah orang ini. Lalu orang ini disambut oleh Sultan. Apakah ada urusanku denganmu? Ada Sultan. Apa itu? Engkau punya hutang kepadaku. Bagaimana mungkin aku punya hutang kepadamu? Kata Sultan Ahmed ini. Tuan, saya dulu pedagang hebat. Harta saya banyak. Tapi saya bangkrut. Kandas habis. Saya harus malah bayar hutang-hutang saya. Banyak hutang saya. Kalau tak saya bayar hutang ini, saya akan masuk penjara. Itu dalam cerita tertulisnya. Lalu bagaimana? Setiap malam saya berdoa kepada Allah agar hutang ini diselesaikan. Pada satu malam saya berdoa kepada Allah, saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, dalam film itu begitu dikatakan saya berselawat kepada Rasulullah, Basya itu langsung memegang kolbunya, dia katakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan itu. Pada malam itu Sultan, saya bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, Sultan tidak menyebutnya, tidak menyebut namanya, dan Rasulullah menyampaikan salam kepada Tuan. Terkejut Sultan itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, Ahmed kita. Begitu dikatakan Ahmed kita, dia ambil satu kantung uang, dia kasih. Boleh engkau mengucapkan apa yang dikatakan Rasulullah?
Ahmed kita sampai 4 kali, ajudannya mau marah itu. Tidakkah cukup uang itu untukmu? Pedagang ini mengatakan, cukup tuan, ini akan kugunakan untuk membayar hutang-hutangku. Pulang dia, ma'assalamah, kata Sultan. Pulang. Apa kata ajudannya? Sultan, aku khawatir kalau orang itu lebih lama di sini atau dia bisa meminta dan hartamu habis semua. Apa kata Sultan? Andaikan dia minta seluruh hartaku atau dia minta kerajaan ini, aku akan berikan kepadanya. Basya, tadi malam aku bekerja keras sampai aku tertidur di mejaku dan aku lupa berselawat kepada Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Sultan meyakini bahwa yang disampaikan orang itu adalah kebenaran, bukan omongan semata. Nabi yang langsung menitip salam kepadanya, karena malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya yang Sultan tidak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini penting, dan ternyata selawat itu banyaknya luar biasa. Dan di pesantren-pesantren Jawa itu amat sangat populer. Kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau kita lihat itu di YouTube, berapa macam banyak selawat. Selawat naria, selawat munjian, macam-macam lah. Ya karena kita di Sumatera itu kurang sering dilakukan, tapi bagi dunia santri itu menjadi amalan yang spesifik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sya'ban ini adalah bulan yang kita sebenarnya banyak berselawat. Bukan hanya Sya'ban lah, setiap saat kita banyak berselawat. Namun selawat yang dimaksud adalah titik awal untuk kita bisa meresapi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bapak Ibu berkali-kali mengatakan, menjadi seorang Muslim tidak cukup hanya salat, tidak cukup hanya doa, tidak cukup hanya zikir, tapi juga akan dipertanyakan apa yang kita perjuangkan buat agama Allah, apa yang kita perjuangkan untuk umat ini, apa yang kita perjuangkan buat bangsa. Itulah mengapa spirit Nabi Muhammad dalam dakwah, dalam mengembangkan ajaran Islam menjadi penting. Yang terakhir adalah bahwa beberapa hadis mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa yang paling banyak selain bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Makanya pada khutbah Jumat 2 minggu yang lalu saya menyampaikan hadis, walaupun hadis itu maudhu', hadis itu palsu. Apa yang hadis palsu itu? Ketika ada hadis mengatakan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan itu bulannya umat Muhammad. Itu hadisnya palsu. Tetapi kalau kita lihat secara substantif apa yang dilakukan Nabi pada Sya'ban, Nabi paling banyak puasanya pada bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Ini agak-agaknya persiapan memasuki Ramadan. Yang membuat saya sedikit tersentak membaca satu buku Bapak Ibu yang ditulis para ulama. Apa cerita buku itu? Dia bilang begini, kalau orang sudah berpuasa, sudah lazim berpuasa Senin Kamis, sudah lazim berpuasa sunat, maka puasa Ramadan itu akan menjadi biasa. Biasa yang dimaksud bagaimana? Enggak heboh. Orang yang terbiasa puasa sunat, dia takkan pernah keluar jam 4 keliling cari bukaan puasa. Tapi kalau orang masih pukul 4 keluar keliling cari buka puasa, di hadapannya dibentangkan berbagai macam makanan, itulah pertanda orang yang puasanya setahun sekali. Wallahu a'lam. Ini jadi renungan Pak. Kita ini masuk golongan mana?
orang yang puasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali wajarlah ada teh manis, ada manis dingin. Manis dingin itu tahu Bapak singkatannya apa? Mandi. Mandi. Saya terkejut, saya nggak pernah tahu tuh Pak. Ada kawan kami lagi ngopi-ngopi, dia bilang, "Bang, mandi bang." Katanya, "Apa cerita mandi ini?" Saya bilang, "Rupanya mandi, manis dingin." Mandi, ada cendol, macam-macam akan dia tumpuk semua. Tapi kalau orang sudah berpuasa sunat, udah lazim. Ulama itu berkata, dia hanya berbuka seteguk air, 3 butir kurma, lalu dia salat, kemudian dia makan sedikit. Dan itulah yang menjadi lazim dia kerjakan. Makanya dari sekarang kita ingin mencatat Bapak Ibu, kita harus merubah satu budaya kita itu. Orang bersedekah silakanlah, banyak-banyak silakan. Semakin banyak orang bersedekah, maka harus semakin banyak orang yang hadir. Kalau Sya'ban ini kita dorong, ayo bersedekah bukaan puasa, silakanlah. Tapi harus semakin banyak orang yang hadir. Kalau tak ada orang yang hadir, maka apa yang disedekahkan tidak bisa dinikmati. Bapak Ibu, inilah kira-kira butir-butir penting dari Sya'ban. Kajian-kajian ringan kita ini mudah-mudahan dapat jadi renungan dan dapat kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2 boleh? Terima kasih pada Ustaz sudah memberikan pencerahan yang ilmunya kepada kita. Jadi tahu kita pentingkan Sya'ban ya. Tapi tetap saja mungkin ada yang kurang atau ingin ditanyakan dari satu atau dua pertanyaan, kami bisa. Silakan Pak Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal ada puasa Senin Kamis dan ada puasa Daud. Apakah puasa Daud itu memang disunahkan? Kalau Rasul lakukan, tapi puasa Daud Kelang-kelang itu ya? Nabi Daud yang puasa 1 hari enggak sebagai pengetahuan atau memang sebagai anti. Kalau kita puasa Senin akad puasa Daud, nanti Seninnya kena, Kamisnya enggak, karena dia Senin, Rabu, dan Jumat. Itu sebagai pengetahuan atau sebagai anjuran dari Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Pertama, prinsip dalam ibadah. Ya, prinsip dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu kaidah. Ibadah tak boleh dibuat-buat, harus ada dalilnya. Berbeda dengan muamalah. Al-aslu fil muamalah, asal pada muamalah al-ibahah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jangan Bapak tanya halal tidak pesan makanan pakai GoFood. Mainkan aja Pak, pesan aja. Atau ada nanti bentuk transaksi muamalah entah apa-apa, ikut aja terus. Boleh. Sampai kita menemukan dalam praktek muamalah itu ada istilahnya maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, ada unsur judi. Gharar, ada unsur tipu-tipu. Ada unsur riba, ada unsur batilnya. Barulah praktek muamalah itu jadi haram. Selama ini kalau kita GoSend, GoFood, Gojek, itu ada nggak unsur haramnya? Ada nggak unsur ghararnya?
Kalau jual beli online itu ada Pak. Ada tipu-tipu di situ. Awak beli buku dikatakannya original, begitu dikirim rupanya kopian. Mau awak komplain Pak, malas awak berurusan. Itu ada gharar di situ. Jadi nggak boleh. Tapi kalau nggak ada ghararnya, jalan aja. Apa yang mau kita buat dalam muamalah. Tapi dalam ibadah, sebelum melakukan ibadah, periksa dalilnya dulu. Ya, nah dalil itu Pak, ada yang namanya informasi, konfirmasi, ada yang perintah. Seperti nisfu Sya'ban itu ada perintahnya. Senin Kamis itu ada perintahnya. Nanti barulah kita urut mana yang paling kuat. Itulah yang diletakkan di atas. Tahajud, Masya Allah. Itu salat sunat yang langsung disebut Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Duha itu salat sunat banyak Pak. Dan ingat Bapak Ibu, salat sunat itu adalah salat yang paling ringan. Maka nggak boleh orang salat sunat itu terlalu lama macam salat wajib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Ayatnya Pak, Sabbihisma rabbikal a'la. Padahal dia salat sunat qobliyah atau ba'diyah. Nabi itu salat sunatnya paling ringan. Makanya di mana Nabi mengerjakan salat rawatibnya? Di rumah kan? Iyalah Ustaz, orang di rumahnya dekat, tapi itu menunjukkan singkat. Orang mau duha, bapak-bapak yang masih aktif, yang kerjanya masih pakai kursi, kalau mau duha, dia nggak mesti harus turun ke musola kantornya Pak. Dia geser kursinya sedikit, arahkan sajadah, 1,5 menit selesai. Itu Pak. Jadi yang kuat itu Senin Kamis, Ayyamul Bid. Jadi kalau Sya'ban ini saja Senin Kamis, tapi ada orang yang tak sanggup memang puasa ini apapun ceritanya, alah, udah puasa sunat tak sanggup aku tidak. Kalau mau kerjakan Senin Kamis sebulan udah 8. Ayyamul Bid udah 3. Jadi 11. Oh, rupanya ada puasa yang tertinggal belum diganti. Jadi Bapak Ibu, ini UPZ ya membuka mejanya sejak awal Ramadan itu harus buka. Mudah-mudahan yang di UPZ bisa mendengar. Contoh Pak, yang fidyah itu Pak, selesaikan segera. Kalau ada fidyah, emaknya memang tak mungkin puasa, ayahnya memang tak mungkin puasa, dia tak mungkin puasa, bayarlah fidyahnya itu di awal Ramadan. Lalu kita cari tukang becak, tapi tukang becak yang alim. Cemana Bapak, saya tak sanggup puasa Pak. Kenapa tak sanggup? Menarik becak dari pagi sampai sore sampai malam saya tak sanggup. Kalau Bapak diberi rezeki, bisa nggak Bapak puasa setengah hari narik becak, setengah hari puasa? Bisa Pak, bisa. Kata saya pengen kali puasa. Fidyah tuh kasihlah untuk dia, sehingga dia pun bisa berpuasa setengah hari. Setengah harinya dia narik becak setengah hari. Setengah harinya dia sudah bisa istirahat. Jadi fidyah bukan mesti ditunggu akhir Ramadan. Kalau memang sudah tahu bahwa beliau ni, emak kita ni, ayah kita ni memang tak sanggup dia berpuasa. Lebih afdal kalau fidyahnya tu dinikmati, digunakan oleh orang-orang yang berat hidupnya dan itu menyebabkan dia sulit berpuasa, akhirnya dia bisa menjadi berpuasa. Nah, jadi Pak, sebenarnya kita nanti pada akhirnya pilihan amal saja. Kalau puasa Daudnya itu melewati dalil yang lebih kuat, Senin Kamisnya, ya, maka dia lebih memilih Senin Kamis. Ya, kira-kira begitulah. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu karena saya insya Allah juga akan segera berangkat ke Kabanjahe. Ada peresmian masjid insyaallah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan wa maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga dapat kita amalkan terlebih dan sabar. Kita doakan